Polres Nias gelar press release terkait pengungkapan kasus penganiayaan yang terjadi pada 1 November 2020 lalu yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Press release itu berlangsung di ruang lobi Mapores setempat pada hari Selasa 10 November 2020. Kapolres Nias AKBP Wawan Irawan yang didampingi Kasat Reskrim Polres Nias AKP Junisar Rudianto Silalahi, Paur Subak Humas Polres Nias Aibtu Yatsen F. Hulu, dan Kapolsek Bawalato Ibtu Benjamin Lasi mengatakan, tersangka pembunuhan berinisial YZ 40 tahun melakukan pembunuhan terhadap korban Firminus Fauzanolo Gulu 49 tahun, warga desa Gazamanu, Kecamatan Bawalato, Kabupaten Nias. Terjadi pada hari Minggu 1 November 2020 sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, tepatnya di pinggir jalan umum. Pada saat kejadian hari Minggu tanggal 1 November pukul 21, si korban ini melintas di depan rumah tersangka dan awalnya melihat anaknya ada bermain di depan rumah. Menurut keterangan bahwa korban ini sempat memarahi anaknya, memarahi anak tersangka. Setelah beberapa meter dari rumah tersangka, korban ini berhenti dan berteriak-teriak kepada tersangka yang mana agar si tersangka ini keluar dari rumah sambil mengacungkan sebilah parang. Ya. Pada saat itu juga tersangka keluar rumah dan mengatakan bahwa apa mau kamu, tapi dilogatkan bahasa sini, apa mau kamu. Nah, karena demikian kondisi korban ini pada saat itu emosi, jadi langsung dia melayangkanlah ini sebuah parang yang dipegang oleh korban. Karena ini si tersangka cepat melakukan tindakan, dia memegang tangan kanan, ya kalau tidak salah, tangan kanan daripada korban yang memegang parang, sambil mengarahkan ke leher korban. Jadi posisinya memegang tangan kanan, dua tangan kanannya ini tersangka memegang tangan satunya si korban yang sementara memegang parang, sambil mengarahkan ke arah leher daripada korban. Lanjutnya korban langsung tersungkur di jalan tersebut, di lokasi tersebut. Karena dengan tersungkurnya, parang itu sempat diambil oleh si tersangka. Sempat dilakukan, kalau tidak salah, 1 kali pembacokan kepada korban yang sementara tersungkur. Karena dengan dia sudah melakukan penganiayaan mengenai leher korban, parang ini diambil dan dia lari ke rumah tersangka ini. Tersangka ini lari ke rumah dan mengatakan kepada istrinya bahwa saya telah menganiaya, melakukan pembunuhan kepada si korban. Lanjut, karena mungkin dia akan kurang puas, dia sambil mengambil parang yang ada di dalam rumahnya, milik daripada tersangka tersebut. Dengan keadaan membawa parang ini, si tersangka sempat menghampiri korban yang sementara sedang tersungkur. Karena dia masih melihat si korban ini belum dalam keadaan meninggal, akhirnya lah dilakukan penganiayaan itu dengan membacokkan kepada kepala bagian kanan kalau nggak salah itu, dan belakang kepala korban. Dia juga si tersangka ini tidak mengetahui berapa kali yang dia lakukan untuk mengayunkan, membacok
ke arah kepala si korban. Setelah dia melihat si korban ini sudah dirasa meninggal dunia, mereka tersangka tersebut ini kembali ke rumah dan menjelaskan lagi kepada istrinya bahwa saya sudah membunuh korban atas nama Firminus Fauza Nolo Hule, atau yang alias Amayurdi. Dengan demikian, karena sudah membunuh dan dia melaporkan ke istrinya, menyampaikan kepada istrinya, korban ini meminta datang ke rumah kepala desa Gajah Manu, yang dimana mengatakan bahwa antarkan saya ke kantor polisi karena saya telah membunuh si korban. Itu yang kronologis yang kejadian yang ada di TKP. Adapun barang bukti yang telah diamankan yaitu 1 helai baju kemeja lengan pendek berwarna merah marun, sehelai jaket berwarna biru, sehelai singlet berwarna hijau, sehelai celana pendek berwarna hitam, 2 bilah parang begagang kayu, sehelai singlet berwarna abu-abu, dan selembar celana pendek berwarna coklat. Sementara motif dari kejadian tersebut karena pelaku merasa emosi atas sikap korban yang berteriak memaki-maki tersangka, serta diduga dipicu dendam lama, di mana korban dan tersangka pernah terlibat masalah pada tahun 2017 yang saat itu korban telah dihukum vonis penjara atas kasus penganiayaan terhadap tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 dan 351 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Nias, Yali Shoki Lauli Hariansi BerTV melaporkan.